Halo semua, kembali lagi di podcast Kubis Kupas Habis. Mungkin sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Anika. Perkenalkan, nama aku Valeri. Dan perkenalkan, nama aku Vio. Dan untuk podcast hari ini kita akan membahas topik ibadah seperti sebelumnya. Dan hari ini tanggal 26 Mei. Dan hari ini tuh kita membahas apa, Vio? Tentang terhisap dalam gerakan Allah Trinitas. Temanya berat banget pokoknya hari ini. Iya, betul. Mungkin sebelum lanjut diskusi, kita bisa buka dalam doa. Boleh? Anika boleh pimpin? Boleh, oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mempersatukan kami, host-host episode Kubis kedua di ruangan ini untuk rekaman dan juga untuk berdiskusi tentang ibadah kami pagi tadi ya Tuhan. Tuhan berkatilah episode ini dari awal, pertengahan, sampai akhir agar dapat berjalan dengan baik dan apa yang kami diskusikan dapat bermanfaat bagi teman-teman remaja yang menonton. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, mungkin kita refresh sedikit apa sih tujuan dari podcast Kubis, yaitu untuk membahas topik ibadah setelah ibadah. Mungkin untuk memberi teman-teman remaja pencerahan dan juga agar lebih nyerap dan lebih ngerti mungkin yang lebih bisa diaplikasikan. Kita bahas secara Bener. santai gitu ya. Oke. Dan mungkin boleh di-recap dulu sama Vio. Oke. Jadi tuh khotbah remaja hari ini itu dipimpin sama Kak Vera. Dan yang menonjol menurut aku tuh pertama minggu ini tuh adalah Minggu Trinitas, di mana kita diingatkan mengenai iman kita terhadap Allah Trinitas. Terus iman kita terhadap Trinitas tuh bukan berarti kita menyembah tiga Allah gitu, tapi menyembah satu Allah tetap. Dan ketika kita taruh iman kita ke dalam Allah Trinitas, terciptalah sebuah persekutuan antara kita dengan Allah. Terus di persekutuan ini tuh kita dimana kita tuh menjadi satu dengan Allah, menjadi suatu komunitas yang mempersembahkan diri untuk Allah. Dan di sini tuh dalam persekutuan itu kita diajak untuk memuliakan nama Allah lebih lagi. Terus gimana caranya Allah itu tuh yang jauh banget dari manusia, yang nggak bisa dilihat manusia karena manusia berdosa. Terus kita nggak bisa ngeliat Allah kan dengan kekudusannya, selain dengan kematian. Allah pun menunjukkan dirinya dalam bentuk Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus telah menyelamatkan dunia, naik ke surga dan turunlah Roh Kudus. Maka dari itu Allah yang udah hebat banget nih, yang udah menunjukkan kalau kita tuh umatnya, Dia Tuhannya. Maka dari itu tuh kita butuh untuk lebih dari cuma sekadar rajin ke gereja, cuma berdoa doang, tapi lebih ke memuliakan nama Tuhan yang lebih lagi dan memperluas kerajaan surga gitu sih. Wah, kayak udah di-spill semuanya sama Vio Iya. ya. Aku ngomongin apa lagi? Kalau yang menonjol buat Kak Anika boleh. Kalau dari aku sendiri, tadi tuh Kak Vera menyebut bahwa kita sebagai satu persekutuan, misalnya di ibadah remaja, walaupun kita terikat oleh kuasa Tuhan dan kita menjadi satu nih, kita masing-masing masih memiliki identitas sendiri. Dan walaupun aku sama Vio bersama-sama beribadah di remaja, aku tetap Anika dan Vio tetap Vio gitu kan. Jadi punya identitasnya Iya. masing-masing ya. Dan itu mungkin bisa diaplikasikan juga pemahamannya untuk mengerti keberadaan Allah Trinitas. Karena sebenarnya konsep Allah Trinitas itu sering disebut susah dijelaskan, apalagi oleh kita manusia, lebih lagi oleh kita remaja gitu kan. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa Allah Trinitas itu satu Tuhan, dan walaupun menjadi bukan tiga bagian ya, tapi tiga entitas, mereka sangat terikat to the point where mereka itu satu Tuhan gitu. Kalau dari Kak Vali gimana? Dari pemuda? Kalau aku, tadi kan aku ikut kebaktian pemuda. Iya. Nah, jujur aku tuh tertarik, yang aku ingat justru itu dari hal yang paling simpelnya. Jadi kan kita pakai judul hari ini tuh
terhisap ya, pakai B, bukan pakai P. Iya, Jadi betul. itu bukan typo guys. Oh. jadi terhisap itu, kalau terhisap yang pakai P itu ya kayak disedot gitu kali ya, atau kita masuk ke dalam sesuatu. Pokoknya sesuatu yang itu merefer ke sesuatu yang fisikal gitu. Tapi kalau terhisap yang pakai B itu tuh tadi Kak Riani jelasin itu lebih daripada itu. Jadi kayak kita tuh tergabung dalam sesuatu. Betul. Aha. Oke. Jadi kayaknya unik banget tuh Kak, karena kita nggak membahas itu Iya. ya, lebih Iya. ke keterlibatan aktif Iya. sebagai jemaat. Betul, tapi itu jadi nyambung karena kan kalau yang terhisap pakai B tadi kan artinya jadi lebih merefer ke persekutuannya gitu. Tadi kan Vio sama Anika juga udah bilang tuh kita tergabung dalam persekutuan entah itu di gereja atau dengan ya nanti kita akan bahas dengan Allah Trinitas. Jadi apa ya, lebih daripada sekedar menyatu secara fisikal aja gitu. Betul. Gitu Dan sih. kayaknya kalau kita udah paham sama Trinitas, kan seperti yang Kak Vera bahas tadi, sering disalahpahami kan, bahwa agama Kristen itu menyembah tiga Tuhan, politeisme. Tapi kita tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa karena ketiga-tiganya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi satu. Ya, karena kayak banyak orang tuh berpikir kalau misalnya Allah itu mereka tuh punya job desk masing-masing. Terus kayak setelah Allah menciptakan langit dan bumi udah selesai gitu Allah, terus lanjut ke Tuhan. Abis Tuhan mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik, udah selesai Tuhan Yesus lanjut ke Roh Kudus. Tapi sebenarnya tuh dalam tiap-tiap pekerjaan mereka masing-masing tuh juga turut bekerja gitu loh. Kayak pas penciptaan juga Roh Kudus ada di Kejadian 1, pas Tuhan Yesus disalibkan pun Allah juga turut bekerja. Dan ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah kita sekarang ini, di mana kita ada Roh Kudus dan Roh Kudus juga ada kita, Allah juga ada di situ gitu loh. Setuju. Mungkin kita ada kayak pengalaman masing-masing nggak dalam mengalami kehadiran Allah Trinitas? Oke, boleh? Kak Vale dulu. Oke. Kalau aku mungkin kalau personal ya, itu lebih ke cara aku melihat suatu masalah. Jadi kalau misalkan sekarang nih, kalau dapat masalah, kalau ada masalah entah itu di rumah atau di kantor atau di bahkan ketika lagi pelayanan pun gitu ya, fokusnya tuh bukan lagi ke aduh pusing sama masalah aku, tapi gimana Tuhan itu bekerja dan menolong aku bahkan ketika masalahnya belum selesai. Dan kalau misalkan tadi sih, kalau khotbah tadi ya, jadi ketika kita ketemu masalah ya, kalau kita bersekutu nih dengan Allah Trinitas, itu yang pertama dicari itu ya Tuhan. Jadi kalau mungkin dulu ada masalah langsung buru-buru mau curhat sama temen gitu kan, atau ya sama orang tua gitu kan ya. Tapi mungkin hari ini aku diingetin kalau misalkan kayaknya pertama ke Tuhan dulu deh, mungkin berdoa atau misalkan paling nggak dalam hati gitu ngomong gitu kan. Nah dan di situ aku berasa sih, maksudnya kalau dari pengalaman ketika kita pertama kali ke Tuhan dulu gitu, mungkin nggak langsung selesai masalahnya, mungkin nggak langsung ketemu jawabannya gitu, tapi at least cara pandang kita terhadap masalah itu udah beda gitu. Jadi ketika abis itu kita cerita mungkin ke orang tua atau ke teman-teman, kita juga udah punya point of view yang baru gitu. Jadi nggak cuman stres sama masalahnya aja. Itu sih kalau aku, kalau personal experience dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau Anika atau Vio gimana? Oh, mungkin aku dulu ya. Oke, boleh. Kalau aku sendiri kan baru selesai katek, bentar lagi CD, kayaknya 2 minggu lagi deh aku CD. Nah terus waktu itu kita lagi ada sesi sama Pendeta Yoas, dan itu membahas konfesi GKI. Dan konfesi GKI sendiri itu seperti
pengakuan iman rasuli, tetapi versi GKI-nya kan. Iya. Dan pengakuan iman rasuli sendiri terstruktur berdasarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Trinitas atau Tritunggal. Dan dengan adanya konfesi itu, kita jadi membahas konsep Trinitas. Dan aku sama teman-temanku justru agak bingung, karena kan kayak dibilangnya nggak bisa dijelasin, tapi dijelasin. Pokoknya bingung lah, karena sangat amat rumit. Kompleks banget ya. Kompleks sekali. Maksudnya buat kita aja yang mungkin dari kecil udah Kristen, itu konsep yang susah, berat lah gitu ya. Betul. Benar, dan dulu tuh di podcast Tanya Pendeta, kita pernah ada episode tentang Trinitas. Dan itu kita dijelaskannya menggunakan konsep atau kayak visual fidget spinner gitu. Kalau fidget spinner kan ada tiga bagian, tiga sisi gitu kan. Tapi kalau diputerin mereka tetap satu lingkaran. Nah, tapi kalau objek fidget spinner sendiri itu kan 3 bagian yang terpisah gitu kan. Dan sebenarnya nggak begitu Trinitas. Dan walaupun ada berbagai macam visual atau konsep penjelasan yang berusaha dibuat atau diciptakan oleh manusia, itu tetap nggak bisa capture how great the Holy Trinity is. Dan setelah sesi itu, aku sama teman-temanku nanya ke Pendeta Yoas, kita nanya tuh kalau kita susah menjelaskan keberadaan atau konsep Trinitas, bagaimana kita dapat tangguh dalam iman kita dan mengenal Tuhan yang kita percayai gitu kan. Nah terus Pendeta Yoas ngomong, kita harus berpegang pada 2 pilar. Yang satu itu unity, yang 2 itu diversity. Nah dia menjelaskan yang diversity dulu. Kadang kesalahpahaman itu ada dalam the fact that ada 3 entitas itu. Tapi kita tetap harus mengakui bahwa memang ada Bapa, ada Yesus, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ada unity itu, ada persatuan di tengah-tengah 3 entitas itu, dan mereka sangat terikat sampai mereka menjadi satu Tuhan, yaitu Tuhan kita. Gitu. Dan aku dari situ kayak aku sama temanku tuh kayak dia nebeng deh waktu itu. Terus kita pulas, kita kayak wah gitu, masih trying to recover, trying to understand, karena kita benar-benar terbuka matanya dari situ kayak gitu. Karena sebelumnya pas dengar sesinya aku kayak, jadi selama ini aku berdoa ke 3 Tuhan atau gimana gitu kan. Jadi semenjak mengerti kuasa dan juga konsep Trinitas Tritunggal itu, jadi lebih terkuatkan aja sih iman. Kalau Via gimana? Kalau menurut aku tuh gimana ya, kayak aku tuh kan Kristen dari kecil, terus kayak problems in life, mau di rumah, di sekolah, ataupun dengan kesibukan dan segala macam tuh made me realize kalau God isn't the last option, tapi God is the first option. Kayak ketika kita punya masalah, terus kita ke teman, terus ternyata teman itu mengecewakan kita, dan kita ke Tuhan, itu tuh kita kayak menduakan Tuhan gitu loh. Kayak kita itu menjadikan Tuhan itu last option, tapi problems itu tuh kayak make me realize kalau kita ada masalah, kita ke Tuhan dulu, biar kita tuh dipertemukan dengan orang-orang yang nggak akan mengecewakan kita. Tapi kayak konsep Trinitas itu gimana ya, I've always been interested in that, karena kayak kalau orang nanya, lu nyembah 3 Tuhan gitu kan, kayak nggak juga sih, tapi ya kayak Allah, Tuhan, dan Roh Kudus itu 3. Tapi aku mengerti kalau misalnya pertama, hal yang rohani itu nggak bisa kita pikirin secara otak jasmani juga gitu loh. Kita juga butuh mengerti bahwa kayak orang-orang tuh berpikir satu tambah satu itu 3. Kalau di Kristiani itu lebih ke 1 kali 1 kali 1 tetap 1 juga gitu loh. Jadi melalui Trinitas itu kayak dengan banyaknya khotbah dan segala macam tuh membuat aku sadar bahwa Tuhan itu pencipta Allah dan bumi, kayak Bapa gitu kan. Terus kita manusia tuh jatuh ke dalam dosa. Dan dari situ tuh jarak antara manusia dengan Allah itu jauh banget. Kayak yang tadi Kak Vera bilang, kita tuh nggak akan pernah manusia berdosa menemukan kekudusan Allah tanpa ada kematian. Makanya waktu itu Musa ketika dia dipertemukan dengan Allah,
Musa tuh bukan bilang kayak, oh puji Tuhan, aku ketemu sama Tuhan, bukan. Tapi dia malah bilang, oh celaka nih aku. Karena berarti kalau manusia berdosa ketemu dengan Allah, berarti itu mati dong, kayak mati kematian. Makanya Allah menurunkan dirinya sendiri dalam bentuk Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan langit dan bumi yang Dia ciptakan, terus naik ke sorga, turunlah Roh Kudus yang bakal menyertai kita dan bakal menetapkan kedekatan kita dengan Allah itu sama gitu loh. Jadi ya gitulah. Mungkin dari tadi Vio bilang kan, kata Kak Vera, kita manusia yang sangat berdosa, nggak mungkin bertemu dengan kekudusan Allah gitu secara langsung. Jadi menurut Kak Vale sama Vio, mungkin gimana Allah menampakkan diri di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang tuh gimana sih gitu? Kan nggak seperti Musa. Aku ngomong ini episode kemarin kayak nggak seperti Musa yang didatengin tiba-tiba api terus kayak burning bush gitu kan. Gimana mungkin? Boleh, Kalau aku mungkin lewat orang-orang yang hadir sih dalam hidup aku ya. Entah lewat conversation sama mereka atau sebenarnya bisa macam-macam sih gitu. Nggak cuman lewat orang, tapi juga mungkin bisa juga kalau kita lagi peka nih, kalau kita peka gitu, kadang-kadang tuh bahkan lewat konten yang kita lihat di sosmed atau ya lagi khotbah atau bahkan lewat lagu aja, kayak gitu-gitu sih. Jadi Tuhan hadirnya lewat hal-hal seperti itu sih. Jadi yang bener-bener real dan mendarat gitu dalam kehidupan, gitu. Jadi nggak yang ada suara dari langit. Mungkin kita belum sampai ke situ ya untuk dapatnya, tapi lebih ke kitanya peka untuk bisa dengerin suara Tuhan yang hadir lewat keluarga, teman-teman, orang-orang, atau bahkan konten-konten yang kita konsumsi gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau Anika atau Vio? Kalau aku sih, menurut aku tuh gimana ya? Kayak mirip sih sama yang Kak Vale bilang. Kalau kita mau jawaban dari Tuhan, kita juga harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Betul. Dan cara kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan itu tuh berarti kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Makanya kayak kalau ada masalah nih curhat, itu tuh bukan cuma sekedar cerita doang, tapi temannya juga yang kayak, oh coba deh ngomong ke Tuhan gitu. Terus melalui konten juga bisa kayak jadi scroll reels, abis itu kayak ada yang Christianity gitu loh, ataupun dari kayak khotbah, meskipun khotbah kayak temanya tuh nggak sesuai dengan permasalahan hidup, tapi kalau ada lagu satu yang bisa meyakinkan bahwa Tuhan mendengar, itu tuh udah kayak, oh ini Roh Kudus banget gitu. Jadi God actually exists in every aspect of our life gitu loh. Setuju banget, apalagi menurutku banyak sekali kehadiran Tuhan momen-momen itu yang kita abaikan karena kita nggak peka gitu kan. Betul. Ada banget kehadiran Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita nggak peka aja gitu. Misalnya signs from other people. Misalkan kita ada waktu di mana kita harus membuat suatu keputusan gitu kan. Kan kadang kita udah kayak caught up in our own heads aja, terus kayak aduh gimana nih gitu, terus lupa sama Tuhan gitu. Sebenarnya iya kita harus datang ke Tuhan dulu, dan dari sana Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan membuat dampak kepada hidup kita gitu. Sebenarnya nggak yang besar-besar peristiwanya, tapi yang kecil-kecil aja kayak misalnya aku lupa set alarm di handphone tadi malam terus dibangunin mama, itu kan kayak kehadiran Tuhan juga gitu. Tanpa mama aku nggak bakal ke sekolah on time gitu kan. Bener. Ya gitu aja. Tapi asal kita sadar aja. Makanya Justru mungkin ya persekutuannya itu yang bikin kita kalau misalkan deket sama temen, kan kita tahu ya kapan dia lagi marah, kapan dia senang. Kadang-kadang dia nggak usah ngomong, kita udah tahu di pikirannya apa, baca kan gitu. Jadi kayaknya gitu juga sih persekutuan dengan Allah itu juga mungkin kalau misalkan kita dekat sama Tuhan,
Tuhan maunya apa itu kita lebih gampang mau taunya sih. Benar. Kayak relasi kita dengan Tuhan jadi lebih kuat dan lebih terbangun lagi kan. Karena juga yang dari Kak Vera bilang tuh ketika Allah Trinitas bersekutu dengan kita, itu tuh kita dapat anugerah bahwa Tuhan tuh selalu ada gitu loh dimanapun kita berada. Dan di situ tuh juga kayak kita ngerti bahwa oh ternyata the little things that we missed itu mungkin bakal berdampak besar dan semuanya itu balik lagi ke Tuhan gitu. Jadi ketika kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan dan menganggap Tuhan adalah opsi pertama kita bakal tahu oh ini orang dari Tuhan atau ini orang dari anak, ini perlakuan Tuhan atau perlakuan si jahat itu tuh kelihatan ketika kita sadar kalau oh aku tuh butuh Tuhan itu ini dan Tuhan tuh ada di setiap aspek kehidupan kita. Paling gitu sih. Mungkin kayak adanya Tuhan di setiap aspek kehidupan dengan memahami Tritunggal tuh lebih kayak oh kayak hadir dalam hal-hal kecil Roh Kudus gitu kan. Terus kayak aku terselamatkan oleh Tuhan Yesus tapi tetap aja setiap entitas turut bekerja. Oke. Udah segitu aja pembahasan kita atau ada? Aku cukup sih. Kayaknya udah kesebut semua. Iya benar sih. Dan kalau misalkan ngomongin Trinitas tuh kayaknya bisa berjam-jam kali ya. Iya, nggak berakhir gitu. Berakhir. Walaupun muter-muter gitu. Iya. Ya. Mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Cukup. Mungkin kita tutup dalam doa aja. Boleh. Kak Vale Aku boleh yang pimpin. tutup doa ya. Semoga conversation kita hari ini di Kubis cukup membuat teman-teman remaja dan pemuda lebih sedikit lebih relate kali ya dengan firman Tuhan dan juga siapa tahu bisa jadi berkat buat teman-teman yang nonton. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat diskusi kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh selalu peka sama suara Tuhan. Kiranya hidup kami boleh selalu dalam perlindungan Tuhan saja. Dan juga supaya kami tetap ada di dalam persekutuan bersama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Mungkin sebelum mengakhiri episode kita mau ada pengumuman dikit. Yes. Nah, pertama untuk 4 days out retret remaja, kita selama 2 minggu atau kayak 2 minggu lebih deh kita udah membuka pendaf dan as of today tanggal 26 pendaftaran udah mau tutup. Jadi untuk mengingatkan lagi bagi teman-teman remaja yang sudah daftar, retret remaja kami akan berlangsung dari tanggal 27 sampai 30 Juni. Dan itu di Pasir Mukti, Bogor. Terus yang kedua juga bakal ada Olympic Cup, yaitu lomba sports antar wilayah GKIPI, antara boleh dari sekolah minggu sampai dewasa juga turut di-invite. Pendaftarannya itu bakal segera tutup juga, jadi boleh cepat-cepat daftar biar bisa namanya itu ke list untuk mengikuti Olympic Cup. Kak Vale ikut kan? Ikut dong. Aku juga ikut loh, guys. Iya, aku juga kok. Mungkin saja aku sama Kak Vale bakal tanding. Oh iya, mungkin juga. Iya. Oke. Kapan kita bakalan ketemu lagi di podcast selanjutnya? Bulan Juni, mungkin Juni awal. Jadi nice. dipantau terus di IG Korem GKIPI dan juga di YouTube-nya GKIPI. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.